Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Repi. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Linggajati 15 November 1946. Pada 11 sampai 13 November 1946, perundingan yang dilakukan di Desa Linggajati, Kuningan, Jawa Barat mencapai kesepakatan antara Indonesia dan perintah Belanda. Demi mencegah terjadinya perubahan situasi dari pemerintah Belanda, 2 hari setelahnya hasil perundingan Linggajati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. Pasukan upacara kamiliteran yang terdiri dari pasukan pengamanan Presiden, Paspamres, TNI AL, dan TNI AD. Setelah disahkan, banyak negara mengakui kekuasaan Indonesia secara de facto, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Syria, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, Yaman, dan Burma. Perundingan Linggajati merupakan bentuk perjuangan diplomasi Indonesia melawan tantangan dunia saat itu, ketika penjajahan dan kolonisme masih banyak terjadi. Isi perjanjian Linggajati, perjanjian pengakuan yang diperjuangkan para tokoh bangsa selama 3 hari dan ditandatangani secara sah pada 25 Maret 1947 tersebut berisi sebagai berikut. Beberapa kalangan ada yang menilai perundingan Linggajati merupakan gambaran gagalnya Indonesia mempertahankan wilayah kedaulatannya karena hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Banyak kalangan saat itu menginginkan kedaulatan penuh Indonesia di semua wilayah Hindia Belanda. Sementara para pemimpin bangsa dan tokoh berjuang sepenuhnya sadar bahwa tujuan kedaulatan penuh tidak akan dapat tercapai sekaligus. Pengakuan Belanda secara de facto atas esensiasi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Penetapan isi perundingan ini memicu pro dan kontra di masyarakat saat itu. Hasil perjanjian Linggajati. Hasil perundingan dan perjanjian Linggajati memberikan dampak baik bagi Indonesia. Serangkum situs resmi Kementerian Luar Negeri. Dampak positif dan negatif dari hasil perjanjian Linggajati antara lain: dampak positif 1. Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain. 2. Dengan diakuinya Indonesia secara de facto, maka Indonesia mempunyai kedudukan politik sejajar dengan negara lain di dunia. 3. Pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah berdaulat bangsa Indonesia. 4. Perjanjian Linggajati meredam konflik Hindia Belanda dan rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban perang rakyat Indonesia. Dampak negatif 1. Perundingan dan hasil perjanjian Linggajati dianggap banyak kalangan merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat kecil dan terbatas.
2. Indonesia harus mengikuti dan bergabung menjadi negara persamamuran di bawah kerajaan Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 3. Perjanjian Linggarjati hanya memberikan waktu bagi Belanda memperkuat militer di Indonesia. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda salah satu berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.